Priscilla Simanjuntak dari Universitas Metodis Indonesia. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya di mana yang berjudul kasus narkoba pada anak remaja. Kita tentu sering mendengar kata narkoba. Biasanya apa sih yang timbul dalam benak Anda ketika mendengar kata narkoba? Ya, narkoba itu adalah zat-zat dan obat-obat yang bersifat adiktif yang memberi efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Biasanya obat-obatan ini sering disalahgunakan oleh pecandu untuk memberikan rasa ketenangan, meredahkan nyeri, dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, di era zaman sekarang yang dimana anak-anak remaja atau milenial sangat banyak menggunakan narkoba, terkhusus anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua atau keluarga. Biasanya faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba itu biasanya datang dari teman-teman atau lingkungan, atau keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja sekarang kecanduan narkoba. Terutamanya jika kondisi rumah yang berantakan atau yang sering disebut broken home. Biasanya itu anak remaja sering kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau saudaranya. Kita pasti sering mendengar informasi tentang narkoba, baik dari media televisi maupun dari media internet. Kita perlu tahu apa dampak dari penyalahgunaan narkoba ini. Bukan hanya bisa membuat kecanduan, konsumsi obat terlarang juga bisa membuat anak remaja mengembangkan berbagai masalah kesehatan serius. Bukan cuma itu, narkoba juga bisa mempengaruhi kecerdasan anak remaja karena zat adiktif tersebut bisa merusak otak. Untuk itu teman-teman, kita sebagai anak-anak penerus bangsa, kita perlu menjauhi hal-hal seperti itu, karena itu sangat berbahaya dan juga dapat merusak masa depan kita. Jika ingin hidup bahagia, jangan gunakan narkoba. Mendekati narkoba sama dengan mendekati kematian. Saya Pasca Priscilla Simanjuntak, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa masalah yang sering dihadapi oleh remaja. Salah satunya adalah kecanduan merokok. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa merokok adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Banyak alasan mengapa remaja merokok. Salah satunya remaja mungkin beranggapan bahwa merokok terlihat keren, dan beberapa lagi di antara mereka merokok karena terpengaruh dari teman atau keluarga. Ironisnya lagi, sebagian besar orang yang merokok sejak remaja sulit untuk berhenti dan berujung pada kecanduan. Padahal, rokok sudah kita ketahui bahwa dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Nah, di sini saya akan memberikan tips atau cara untuk berhenti merokok, yaitu yang pertama, motivasi diri untuk berhenti merokok. Yang kedua, mengurangi merokok. Yang ketiga, kenali waktu di mana akan merokok. Dan berikutnya adalah berolahraga secara teratur. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa masalah yang umum terjadi pada remaja. Yang pertama yaitu masalah fisik atau penampilan. Nah, biasanya perubahan fisik ini sering membuat beberapa remaja mengalami masalah dengan kepercayaan dirinya. Kadang, hal ini juga membuat remaja menjauhi lingkungan sosialnya. Dan yang kedua adalah masalah percintaan. Ketika kita memasuki masa remaja, biasanya kita mulai menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis kita, atau bahkan sudah mencoba-coba menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Nah, sebenarnya hubungan asmara merupakan salah satu bagian dari tonggak perkembangan remaja. Meskipun begitu, percintaan juga bisa menjadi salah satu sumber dari masalah remaja. Misalnya, ketika kita putus hubungan asmara kita, atau mendapat penolakan dari orang yang kita sukai. Biasanya ketika putus cinta juga akan mengganggu mental kita dan memicu ketidakseimbangan emosional kita, atau yang sering dikenal sebagai stres. Sulit